Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini, diri kita akan kembali untuk ngaji bareng saudara-saudara yang lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengetahui dalam diri seseorang terdapat roh pemimpin. Banyak yang meyakini pemimpin-pemimpin yang ada di Nusantara, mulai dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, hingga menuju kepada kerajaan Mataram Islam. Hal ini diyakini merupakan keturunan dari para dewata. Meskipun ketika diri kita membahas akan hal ini, tiap agama ini memiliki akan keyakinan yang berbeda-beda. Keyakinan semacam ini dimunculkan setiap tahunnya oleh guru-guru kita atau bahkan oleh orang tua kita sendiri. Sering menceritakan bahwasanya presiden pertama negara kita tercinta Indonesia Raya, ketika ditarik ke atas diyakini masih memiliki garis keturunan dari raja-raja yang ada di Nusantara. Makanya banyak keyakinan dari yang mengatakan dirinya ini paranormal, orang pinter, kemudian mencoba untuk menelisik lebih lanjut. Ketika ada tamu yang datang, kemudian ditanyakan mengenai nama yang bersangkutan sama nama ibu kandungnya, nanti akan diterawang bahwasanya beliau ini merupakan keturunan dari Brawijaya. Jadi beliau ini mampu untuk menjadi pemimpin ke depannya. Apakah hal ini memang benar adanya? Kalau hal semacam ini jujur saya kurang setuju. Karena yang namanya keturunan itu harus ada jalur sanad, harus ada jalur catatannya, harus ada jalur nasabnya. Tidak bisa dalam hal ini dilakukan penerawangan. Itu tidak bisa. Harus ada catatan khusus yang menggambarkan bahwasanya beliau ini merupakan keturunan dari Brawijaya. Saya seringkali ditanya oleh beberapa saudara kita, Kang, menurut si A saya ini keturunan dari Brawijaya, Kang. Jadi saya memiliki khodam luhur ini dan lainnya. Padahal jika yang bersangkutan menyatakan serta mengatakan bahwasanya beliau yang bersangkutan ini masih keturunan dari Brawijaya, harus mampu dibuktikan secara spiritual, didatangkanlah roh dari simbah buyutnya. Namun kenyataan yang ada, beliau-beliau ini yang mengatakan orang pinter tidak mampu untuk menjelaskan akan hal ini. Maka menjawab akan keresahan spiritual saat ini yang terjadi saat ini, bahwasanya diri saya ini merupakan keturunan dari Brawijaya yang kesekian-kesekian, padahal ketika disuruh untuk menunjukkan akan jalur nasabnya, mereka tidak mampu untuk menerangkannya. Maka ada beberapa cara lain untuk membuktikan akan hal ini. Kalau memang benar
Maka dengan melakukan langkah spiritual guna memanggil ruh dari simbah buyutnya. Dan untuk hal ini tata cara spiritual yang dijalankan itu banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwasanya ruhaniyahnya ini dipanggil melalui suratul Fatihah. Ada yang mengatakan hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya ruhaniyahnya ini dipanggil dengan jopo montro tertentu. Hal-hal inilah yang nantinya dibuktikan secara spiritual untuk mengetahui apakah dalam dirinya ini memang benar adanya ruh kepemimpinan ataupun tidaknya. Karena ketika seseorang memiliki ruh kepemimpinan, maka ketika dipegangi dengan beberapa benda spiritual, contohnya batu Sulaiman, mustika delima, ataupun beberapa pusaka lainnya yang ada di Nusantara, maka ruh spiritual ini akan bisa bekerja secara maksimal dikarenakan di dalam dirinya terdapat ruh kepemimpinan. Maka dari hal tersebut nanti dalam pertemuan selanjutnya insya Allah melalui live streaming yang akan saya lakukan setiap hari Sabtu, kita akan ngobrol lebih mendalam mengenai hal ini. Begitu jawaban saya untuk pertanyaan cara mengetahui dalam diri seseorang terdapat ruh kepemimpinan.